Villa bab 92 dan ke-93. Berdiri dan menunggu di depan pintu masuk villa, kakek Zima mengangkat tangannya untuk melihat waktu melalui jam emas yang dikenakan di pergelangan tangannya. Dia melihat bahwa sudah hampir waktunya, maka dia melambaikan tangan memberi tanda kepada mereka untuk diam. Lalu dia berkata dengan suara rendah, "Ingatlah bahwa malam ini adalah malam yang sangat penting untuk kita, keluarga Zimmer. Malam ini akan menentukan apakah keluarga kita mampu untuk menjadi keluarga kelas 1 di Neumhi. Semuanya berikan semangat terbaikmu dan berhati-hatilah bersikap terhadap tamu utama kita. Apa kalian mengerti?" "Baik kakek." Semua anggota keluarga Zima menjawab dengan senyuman di wajah mereka. Wendy Sorrell merupakan sebuah tambang emas bagi mereka. Mereka tentunya pasti mau untuk menjamunya dengan sangat baik. Zack Zimmer tiba-tiba berbisik, "Kakek, aku sebenarnya memiliki suatu pengajuan." "Ya, cucu paling penurut yang kusayangi. Cepat katakan kepadaku apa yang ada di pikiranmu," jawab kakek dengan bersemangat. Dia cukup kecewa dengan kinerja Zack sebelumnya. Namun, dia sangat senang dengan Zack malam ini. Terlebih lagi, kakek Zimmer selama ini sebenarnya selalu memandang sebelah mata kepada Zack dibandingkan dengan 3 generasi keluarga Zimmer. Sikap pilih kasih dari kakek Zimmer yang Zack dapatkan membuat dia bisa bersikap santai. Zack tersenyum dan dengan lembut berkata, "Kakek, aku sampai saat ini belum memiliki kekasih. Bagaimana apabila malam ini kita mengadakan perjodohan dan menjadikan Wendy Sorrell sebagai tunanganku? Dengan begitu, 2 keluarga akan menjadi satu. Bukankah kau pikir rencana ini sangatlah jelas? Kedepannya, bukankah tidak mungkin untuk meminta investasi sebesar ratusan, ribuan, jutaan, atau bahkan ratusan juta? Pernikahan? Wanita itu bukan berasal dari keluarga York. Apakah ada maksud lain dari pernikahan ini?" Zack tersenyum sekali lagi. "Kakek, apa kau pikir Wendy mau menikah dan menjadi bagian dari keluarga Zimmer jika dia berasal dari keluarga York? Aku telah melakukan sedikit penyelidikan terhadap latar belakang keluarganya. Walaupun dia memiliki karir yang sangat baik, dia ternyata berasal dari keluarga yang biasa saja. Bukankah kau pikir dia akan setuju untuk menikah dengan keluarga kaya seperti kita? Setelah dia menikah dengan keluarga kita dan kita mendapatkan investasi yang kita butuhkan, masalah perceraian bisa dilakukan kapan saja." Saat dia mengatakan hal tersebut, Zack menjadi sangat bersemangat ketika dia membayangkan kecantikan dan keelokan tubuh Wendy. Memikirkan bahwa tidak hanya dapat mengamankan investasi malam ini, tetapi juga merebut seorang wanita cantik, membuatnya sangat gembira. Oh, anggota keluarga Zimmer lainnya sangatlah gempar saat mereka mendengar hal ini. Sebab banyak laki-laki muda lainnya yang mengejar hal tersebut. Jika itu masalahnya, Zack bukanlah satu-satunya yang memiliki kesempatan itu. Laki-laki muda lainnya pun memiliki kesempatan yang sama pula. Kakek Zimmer kembali mengerutkan keningnya. Setelah ia melakukan beberapa pertimbangan, raut muka kakek Zimmer berganti menjadi senyuman besar. Itu bukanlah ide yang buruk. Lagi pula Zack memiliki pemikiran yang paling cemerlang. Ini adalah ide bagus, tidak buruk sama sekali. Bagi orang normal, merupakan suatu anugerah dari leluhur mereka untuk bisa menikah dengan keluarga kaya seperti kita. Kakek Zimmer tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan oleh Zack mengenai perceraian yang bisa dilakukan. Wanita seperti Wendy akan terus dimanjakan selama dia masih memiliki nilai untuk mereka. Mereka dapat mengusirnya kapanpun saat dirasa sudah tidak berguna dan tidak memiliki manfaat lagi untuk keluarga mereka. Pada saat itu, seseorang pun mengatakan, "Ide Zack sangatlah cemerlang. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjamin agar manajer Sorrell mengagumi keluarga kita?" Mata setiap anggota keluarga Zima pun berbinar. Zack tersenyum dan berkata, "Apa yang kalian mengerti? Aku telah memberikan banyak macam hadiah mahal kepadanya selama beberapa hari ini. Hal tersebut sudah cukup untuk membuat seorang wanita manapun berlutut. Jika ia memiliki keuangan yang baik, dia tidak mungkin mengirim pesan atas kemauannya sendiri. Hadiah-hadiah tersebut bernilai ratusan ribu dolar." Dengan perlahan senyuman muncul dalam wajah kakek Zimmer. "Kau benar. Jika wanita bersedia menerima hadiahmu, maka tentu saja artinya kau telah mencurahkan seluruh isi hatimu ke dalamnya." Setelah itu, sorotan matanya berubah menjadi dingin dan berkata kepada seluruh anggota Zimmer lainnya, "Aku tahu bahwa beberapa di antara kalian memiliki motif tersembunyi sendiri dan ingin merebut wanita itu dari Zack. Aku memperingatkan kalian, peristiwa malam ini terlalu penting untuk keluarga Zimmer.
Kalian tahu konsekuensinya apabila ada dari kalian yang berani merusak acara malam ini. Saat kakek Zima mengumumkannya, murunglah seluruh anggota lainnya yang memiliki rencana tersebut. Zack melihat ke arah mereka dengan gembira. Para pecundang ini benar-benar berpikir untuk bersaing dengannya. Lelucon macam apa itu? Sementara keluarga Zima menunggu, sebuah Mercedes-Benz S-Class berhenti di depan pintu masuk utama villa itu. Seseorang pria tua berambut putih datang dengan membawa kotak hadiah di tangannya. Orang tua ini terlihat sangat bersemangat. Dia berjalan sambil tertawa terbahak-bahak. "Kakek Zima, betapa kejamnya kau. Kau mengundang sekretaris Xavier dan manajer Seoul dari York Enterprise untuk perjamuan makan malam, tetapi kau tidak mengundang diriku. Aku mengundang diriku sendiri hari ini, jadi aku harap kau tidak marah akan hal itu. Kepala pemimpin keluarga Stone." Seluruh anggota keluarga Zima pun terkejut. Keluarga Stone dan keluarga Zima sama-sama merupakan keluarga kelas 2. Total kekayaan Johann Stone dan kakek Zima pun hampir sama jumlahnya. Dia memegang sebuah kotak hadiah di tangannya dan tersenyum. "Tidak boleh datang dengan tangan hampa. Kau bisa menganggap ini sebagai hadiah simbolis dari pertemuan pertama kita satu sama lain." Johann Stone tertawa. "Namun kakek Zima, kau harus memperkenalkan sekretaris Xavier dan manajer Seoul kepadaku malam ini." Sambil berbicara, Johann Stone membuka kotak hadiah di tangannya itu. Bab 93. Semua anggota yang hadir menghela nafas mereka. Sebuah miniatur patung kuda emas ada di dalam kotak itu. Walaupun hanya seukuran telapak tangan, benda itu cukup mahal. Sebuah barang kuno yang mahal dan harganya pun masih tertera di situ. Karena itu, Johann Stone dan kakek Zima berada dalam tingkatan status yang sama. Salah satu dari mereka tidak perlu memberikan hadiah saat mereka berdua bertemu. Akan tetapi, Johann merendahkan dirinya hari itu dengan menjunjung nama baik keluarga Zima. "Baik-baik, tentu saja. Siapapun yang masuk melalui pintu ini adalah tamu kami. Silakan duduk, manajer Stone. Akan tetapi, tolong jangan terlalu sederhana lain kali. Dengan rendah hati pun aku akan menerima hadiah ini." Senyuman kakek Zimmer sangatlah lebar sampai-sampai dia sangat sulit untuk menutup mulutnya sewaktu dia mengangguk kepadanya. Ini bukanlah tentang uang, tetapi nama baik. Walaupun Johann ragu dan dia tahu bahwa Wendy Sorrell dan sekretaris Xavier akan datang, dia tetap adalah rubah yang licik. Hanya saja dia tidak menunjukkan sisi itu. Setelah menyambut Johann, kakek Zima memanggil kembali Zack. "Siapa dia sekretaris Xavier yang Pak Tua Stone itu bicarakan?" "Sekretaris Xavier?" Zack tampak girang. "Kakek, sekretaris Xavier adalah sekretaris pribadi dari CEO York Enterprise, Yvonne Xavier. Perkataannya adalah mutlak dalam perusahaan itu. Dari semua orang yang bisa Wendy ajak, dia memilih untuk datang bersamanya. Semakin terlihat investasi yang kita butuhkan sudah ada di depan mata. Bagus. Benar-benar sangat bagus." Muka kakek Zimmer dipenuhi dengan kebanggaan memiliki seorang cucu seperti Zack. Anak ini tidak mengecewakan sama sekali. Sebelum kakek Zimmer melanjutkan, sebuah band lainnya berhenti di depan gerbang utama villa. Zachariah Brooke, kepala pimpinan keluarga Brooke, keluar dari mobil dengan senyuman. "Kakek Zimmer, aku mengundang diriku pula ke sini. Ini hadiah kecil dariku sebagai tanda hormat." Sambil dia bicara, dia membuka kotak hadiah itu. Sebuah patung tua Mason yang sangat terkenal. Banyak mata terkagum melihat indahnya patung porselen tersebut. Benda ini bernilai setidaknya ratusan ribu. Dan memang terlihat sangat klasik dan elegan. Kakek Zimmer tersenyum. "Pak Brooke, kita telah mengenal satu sama lain selama beberapa dekade. Kenapa kau menjadi sangat rendah hati?" "Tidak sama sekali. Aku ingin meminjam sedikit pengaruhmu malam ini, tentu saja aku harus bersikap sedikit rendah hati. Sekretaris Xavier dari York Enterprise akan datang malam ini. Aku telah pergi ke perusahaannya beberapa kali tapi tidak sekalipun pernah bertemu dengannya. Aku harap kau bisa merekomendasikan diriku kepadanya. Kesuksesan investasi dari keluarga Brooke nanti akan sepenuhnya bergantung kepada apakah kau mau membantu kami atau tidak." Zachariah tertawa. Sangat jelas bahwa dia lebih jujur dan berterus terang dibandingkan Johann. Dia tidak mencoba untuk menutupi maksud dan tujuannya, bahkan mengizinkan semua melihatnya dengan jelas.
Tidak peduli apakah itu keluarga Stone atau keluarga Brooke. Keduanya telah berkolaborasi dengan York Enterprise sebelumnya, tapi proyek keduanya pun sama-sama mengalami kerugian. Saat Harvey York mengambil kursi kepemimpinan, dia membuat keputusan bulat dan uang investasi mereka pun terklaim. Kedua keluarga tersebut mencoba berkali-kali tetapi tidak berhasil untuk bertemu dengan CEO York Enterprise yang baru. Mereka bahkan tidak dapat bertemu dengan Yvonne. Tidak pernah ada kerahasiaan di antara keluarga-keluarga ini. Merupakan suatu kebodohan dari seorang keluarga Zimmer yang mengumumkan hal tersebut bahwa sekretaris CEO akan datang sebagai tamu. Seluruh orang kelas atas di New York pun kaget akan berita ini. Mereka tidak akan bisa bertemu dengannya di hari-hari biasa. Tapi sekarang mereka mempunyai kesempatan itu. Maka dari itu, mereka pun datang tanpa menghiraukan rasa malu. Dalam waktu setengah jam, sekitar 5 kepala keluarga lainnya datang. Faktanya, mereka semua merupakan keluarga yang investasinya dibatalkan. Hal yang sama, tentu saja mereka membawa hadiah untuk keluarga Zimmer. Walaupun mereka tidak mengetahui hubungan seperti apa antara keluarga Zimmer dan Yvonne, mereka semua hanya ingin ikut-ikutan untuk terhubung dengannya. Dan mereka harus memberikan sesuatu sebagai bentuk apresiasi. Pada saat itu, sebuah Bentley berhenti di depan pintu gerbang villa keluarga Zimmer. Suasana yang dirasakan sangatlah berbeda ketika pimpinan kepala-kepala keluarga itu datang. Kehadiran sosok yang datang menggunakan Bentley tersebut jauh sangat kuat dibandingkan dengan kepala keluarga yang telah datang sebelumnya. Pastilah seseorang dari York Enterprise yang datang. Semua anggota keluarga Zimmer memandang dengan penuh kekaguman. Wendy Sorrell haruslah seseorang dengan posisi yang tinggi dan memiliki pengaruh yang besar. Tidak ada seorang pun di keluarga Zimmer yang mempunyai Bentley. Tapi dia mampu untuk memiliki mobil ini. Saat mereka semua sedang menanti-nantikan, Wendy yang sedang duduk di kursi penumpang depan membuka pintu mobil. Dia terkejut dengan apa yang dia lihat.